Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Awas, begal rekening. Social engineering kalau yang di negara kita dikenal namanya SOCENG. Dalam konteks information security, SOCENG adalah manipulasi untuk mendapatkan informasi. Security di sini maksudnya adalah satpamnya IT. Maksudnya keamanan IT. Contoh yang paling umum adalah lupa password. Yang kalau kita mau login ke salah satu website dan ternyata kita lupa passwordnya apa, iya kalau websitenya itu adalah memang website yang secure, tetapi kalau websitenya ini didouble sehingga kita memasukkan email kita di situ serta data-data pribadi yang lain, dan di website yang palsu itu akan diperoleh data-data yang akan dipergunakan untuk kepentingan si scammer atau si penipu ini. Sedangkan itu jadi pada kita sebagai akun yang resmi itu akan di-delete dengan sendirinya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh penipu atau begal rekening ini adalah investigasi korban untuk mendapatkan informasi tentang korban yang si begal ini akan melakukan caranya sehingga korban dapat memberikan informasi tanpa sadar. Penipu atau begal ini akan mencoba untuk melakukan stimulus-stimulus kepada korban yang dapat membuat korban membocorkan informasi dengan cara meyakinkan korban. Teknik-teknik SOCENG. Begal rekening akan menjebak dengan iming-iming hadiah. Dan biasanya orang yang tertarik dengan hadiah ini adalah orang yang serakah, yang greedy, dan yang dipikirannya itu cuma duit. Akan lebih mudah bagi begal rekening untuk menjebak korban. Menakut-nakuti. Begal rekening menghubungi korban dan mengatakan segala sesuatu hal yang menakut-nakuti korban, seperti misalnya ini ada transaksi yang tidak biasanya. Lalu begal rekening akan meminta informasi yang informasinya itu akan diberitahukan oleh korban tanpa sadar ataupun dengan sadar kepada begal rekening. Atau dengan cara lain, di gadget kamu muncul ada pop-up. Gadget kamu terinfeksi malware dan meminta kamu setidaknya untuk mendownload apps yang ternyata apps itu mengandung malware, sehingga dapat memata-matai segala informasi yang ada di handphone kamu. Pretexting. Biasanya penipu atau begal rekening akan berpura-pura menjadi orang yang mempunyai otoritas untuk meminta data-data atau informasi tentang kamu. Pura-pura ngecek keaslian data, dan bisa jadi pura-pura ngecek kesamaan data, padahal lagi mau ambil data. Phishing. Gue pernah membahas salah satu kejadian phishing yang terjadi di Indonesia yang kalian bisa tonton di sini. Sekilas gue menceritakan tentang konten gue itu, dimana adalah beberapa pemuda, ya 2 orang pemuda dan 1 orang yang masih buron. Mereka melakukan pengambilan data korban dengan cara mengirim SMS ke banyak korban, dan korban yang terjerat mengklik link yang ada di SMS itu sehingga mereka mengubah data seperti yang diinginkan para scammer ini. Jadi caranya SMS yang dibuat oleh para scammer ini, yang scammernya adalah orang Indonesia, mereka yang karena ya gila harta gitulah, mereka ini membuat website yang sama mirip dengan website yang ada di US, di Amerika itu. Dan setelah membuat website ini, mereka mengirim SMS ke para korban yang jumlahnya sangat banyak, di mana mereka adalah pengguna Grab. Tahu kan Grab, aplikasi ojek online? Dan setelah mereka mendapatkan nomor telepon siapa saja yang memakai Grab itu, mereka mengirim SMS ke banyak nomor, SMS blast. Orang yang klik link yang ada di SMS itu akan mengarah ke website yang dibuat sama mirip oleh mereka, dan mereka pun memasukkan data-data mereka yang ada di situ. Alasannya ini ada perubahan data, jadi pemerintah Amerika Serikat mau mengirimkan sejumlah dana ke kamu, cuma kamu tolong ubah dulu data kamu karena tidak sesuai dengan yang ada di sistem kami. Ya, orang yang mengubah data mereka itu terjebak sehingga rekening mereka pun amblas, isinya semua disedot oleh para scammer ini. Komplitnya nonton aja deh biar lebih ngerti gitu, supaya bisa nambah-nambah viewers gue juga. Kalau di Indonesia ini yang populer yang sebagai begal rekening atau scammer ini yang kemarin sudah banyak diberitakan adalah pura-pura menjadi pegawai bank. Terus juga scammer atau penipu atau begal rekening ini meminta korban untuk mengklik link yang ada yang mereka kirim. Ya, mereka bisa mengirim lewat nomor WhatsApp atau juga lewat SMS seperti yang tadi itu. Penipu atau scammer atau begal rekening menawarkan korban untuk mengubah mereka yang dari nasabah standar
standar menjadi nasabah prioritas. Yang tentunya dengan iming-iming nanti dapat ruang lounge VIP yang lebih nyaman, tidak perlu antri, terus ada ya beberapa benefit lainnya yang membuat korban terperdaya sehingga mau untuk memberikan data-datanya. Scammer atau penipu atau begal rekening bilang ya kayak seperti tadi, ada transaksi yang tidak biasa, jadi minta nomor kartu ATM, nomor PIN atau CVV, CVC yang 3 digit di belakang kartu, serta password, OTP atau apapun itu. Yang setelah semuanya didapatkan oleh scammer ini, korban tidak akan punya otoritas lagi, ya semuanya bisa dikuras oleh mereka. Tindakan pencegahannya, tidak buka email sembarangan, apalagi email yang tidak kita ketahui dari mana, dan jangan coba-coba untuk membuka attachment tanpa mengerti itu apa. Jangan mudah tergiur kalau ada orang yang mengirimi iming-iming hadiah atau menang juara atau undian. Cek dulu keasliannya apakah benar ada undian ini. Karena terkadang kalau misalnya benar pun memang pihak terkait menyelenggarakan undian, sebaiknya kita telepon saja ke pihak terkait itu supaya meyakinkan kalau memang benar kita menang, ya kan? Jaga antivirus atau anti malware tetap update. Dengan demikian, yang namanya spy di gadget itu setidaknya bisa terdeteksi. Banyak juga yang menanyakan ya, bagaimana sih cara scammer ini, cara penipu begal rekening ini mendapatkan nomor handphone kita. Gue pernah dulu mencoba mencari tahu tentang hal ini ya, dengan berbagai macam cara. Salah satunya, cara terakhir yang gue lakukan adalah gue membeli nomor baru yang nomornya itu, nomor handphone gue ini yang mudah diingat dan dihafal. Kalau misalnya kita membeli nomor handphone baru, sebaiknya yang mengisi data-data adalah kita sendiri. Jangan pernah meminjamkan KTP atau ID ke orang lain. Dan kalaupun misalnya meminjamkan, pastikan mereka mempergunakannya dengan baik dan benar di hadapanmu. Kalaupun mereka mau fotokopi, pastikan juga mereka fotokopi sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Semoga kita semua dapat belajar dari kejadian ini, dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.